Jadi kalau di kota Yogyakarta kebetulan dengan keluasan wilayah 32,8 km persegi ini kan memang hampir 70% itu kan sebuah cagar budaya ya, kawasan cagar budaya, sehingga bagaimana pembangunan itu sendiri harus menyelaraskan dengan hal-hal berkaitan dengan pelestarian yang ada di kawasan cagar budaya. Ada 4 kawasan cagar budaya yang ada di kota Yogyakarta, yaitu kawasan cagar budaya Kota Gede, kawasan cagar budaya Kraton, kawasan cagar budaya Pakualaman, dan kawasan cagar budaya Kota Baru. Tentu saja masing-masing mempunyai karakter terkait dengan fasad ataupun arsitektural yang berbeda satu dengan yang lain, yang itu setiap pembangunan itu harus menyelaraskan, harus menyesuaikan. Jadi kalau di kawasan cagar budaya Kraton itu fasad ataupun arsitekturalnya harus menyesuaikan dengan fasad Indis, Cina, dan Jawa, begitu, Jawa tradisional. Kemudian kalau di Kota Baru itu harus menyesuaikan fasad arsitekturalnya dengan Indis dan kolonial. Nah, di Kota Gede sendiri juga berbeda gitu, maupun di Pakualaman. Nah, itu yang kemudian ada aturan-aturan, baik itu aturan Pergub yang kemudian mengatur untuk kesesuaian, artinya harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang kemudian mengatur kaitannya dengan pelestarian yang ada di kawasan cagar budaya. Nah, itu yang berangkat dari bagaimana kemudian pembangunan harus diselaraskan, begitu. Nah, itu untuk pembangunan fisik, yaitu membangun bangunan baru. Kemudian juga hal-hal berkaitan dengan telekomunikasi, dengan hal-hal yang lainnya, begitu juga harus menyelaraskan. Jadi memang kalau di kota Yogyakarta yang hampir 70% itu cagar budaya, tentu saja ya harus menyelaraskan, sehingga kalau kita bicara kaitannya dengan konservasi ataupun pelestarian, nah itu bagaimana kemudian pelestarian itu membawa juga kemanfaatan. Kalau kemudian tidak, tentu saja pelestarian juga tidak akan bisa dijalankan dengan baik, karena kan bagaimana pelestarian itu juga mampu menghidupi dan menghidupkan. Nah, itu yang menjadi cara untuk setiap apapun, baik itu bangunan yang punya nilai cagar budaya, itu juga harus kemudian mampu dimanfaatkan dengan baik. Sehingga kalau kita bicara kaitannya dengan investasi, ya tentu saja harus menyelaraskan dengan konsepsi ataupun kaidah-kaidah yang ada di kawasan cagar budaya di kota Yogyakarta, seperti itu. Tentu saja kita bicara kaitannya dengan tadi langgam arsitektur gitu, kemudian juga di Jogja juga ada toponim gitu kan, kampung, kemudian juga peruntukan kawasan dan hal-hal yang memang itu harus menyelaraskan, begitu. Tidak kemudian setiap pembangunan, terutama fisik bangunan baru begitu, tidak menyesuaikan, tidak menyelaraskan. Makanya kalau kita bicara kaitannya dengan ketentuan izin untuk PBG, itu kan harus ada rekom kebudayaan. Nah, rekom kebudayaan itu kami ada yang namanya Dewan Warisan Budaya, yang itu juga untuk memberikan rekomendasi kebudayaan terkait dengan fasad arsitekturalnya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu cara kita menjaga citra kawasan yang ada di kota Yogyakarta itu sendiri, sehingga setiap pembangunan fisik, bangunan baru itu juga harus menyelaraskan, supaya di setiap kawasan cagar budaya itu setiap fasad arsitekturalnya juga menyesuaikan dengan aturan ataupun kaidah-kaidah yang ada di kawasan cagar budaya tersebut. Ini kan kawasan cagar budaya, kita tadi bicara kaitannya dengan fasad arsitektural yang kemudian memperkuat citra kawasan. Nah, kemudian juga tentu saja harus diaktifasi kan. Jadi harus ada isinya gitu kan. Sehingga apa yang kemudian berbagai kebudayaan, khususnya seni budaya yang berkembang di daerah kawasan tersebut juga harus dihidupkan. Artinya kita juga harus menumbuh kembangkan apa yang menjadi potensi masyarakat itu sendiri dari hal-hal berkaitan dengan seni pertunjukan yang ada di kota Yogyakarta. Sehingga banyak kegiatan, agenda-agenda, festival, event yang kemudian dilaksanakan
di kawasan cagar budaya tentu saja juga disesuaikan begitu. Disesuaikan dengan apa yang menjadi potensi di kawasan tersebut, itu yang harus dioptimalkan. Tapi bagaimana kemudian kawasan cagar budaya itu mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pendukung untuk kegiatan seni budaya itu sendiri juga harus dikuatkan juga begitu. Nah, sehingga kalau kita bicara kaitannya dengan festival-festival yang ada di kota Yogyakarta itu sangat banyak. Bahkan kita itu menjadi salah satu kota festival ya, kota festival event yang setiap hari bahkan karnaval-karnaval diselenggarakan di Yogyakarta. Nah, itu citra kawasan memperkuat apa yang kemudian menjadi kegiatan-kegiatan masyarakat. Kita seperti kawasan cagar budaya Kota Baru. Ada beberapa bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, itu kita coba untuk aktivasi. Tentu saja dengan narasi-narasi yang berkaitan dengan sejarah ataupun latar belakang budaya yang ada di sana. Ini fasad arsitektural Indis begitu kan, kolonial, di mana kemudian narasi-narasi yang kita bangun juga disesuaikan. Di sana juga ada kaitannya dengan kesejarahan, bagaimana dulu perjuangan serangan Kota Baru dan sebagainya gitu kan, itu juga menjadi salah satu hal yang kemudian dikuatkan dengan narasi-narasi dan juga visualisasi dalam bentuk pertunjukan-pertunjukan yang kemudian dilaksanakan di kawasan cagar budaya Kota Baru. Selain itu juga ekonomi bertumbuh di sana. Bagaimana kemudian juga banyak masyarakat yang merespon cagar budaya untuk bisa dimanfaatkan sebagai ruang-ruang, baik itu yang bermanfaat secara ekonomi untuk fasilitas resto, kemudian hotel, kemudian juga kecantikan, kemudian hal-hal lainnya. Di sana kan karena dulu konsepsinya itu adalah rumah hunian, rumah tinggal yang kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang ada untuk latar belakang sejarah dan budayanya, seperti rumah sakit, ruang-ruang yang kemudian untuk mendukung dari tempat tinggal di sana, sekolah, pendidikan dan sebagainya, museum juga. Nah, itu yang kemudian saat ini kita kuatkan untuk narasi terkait dengan storytellingnya untuk bisa dikenal oleh masyarakat. Dan juga itu selain menjadi pusat media edukasi untuk masyarakat, tapi juga menjadi salah satu alternatif daya tarik pariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Nah, inilah yang hal-hal yang kita lakukan di kawasan cagar budaya. Selain kita juga mengaktifasi bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di sana, disesuaikan tentu saja dengan, kita pernah coba dengan jamuan Ritz-Tafel begitu yang memang sangat populer pada waktu itu. Kemudian juga bagaimana mengaktifasi bangunan-bangunan dengan narasi-narasi yang dulu pernah menjadi ruang-ruang pertemuan tokoh-tokoh pada waktu itu dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita munculkan untuk merespon kawasan cagar budaya yang tidak hanya bicara kaitan dengan citra kawasan fasad arsitektural, tapi juga memperkuat dengan narasi-narasi yang kita bangun sesuai dengan latar belakang sejarah dan budayanya, seperti itu. Sebenarnya selain kemudian secara fisik begitu, juga karena kita kan di beberapa kawasan cagar budaya seperti di Jalan Jenderal Sudirman yang itu menjadi salah satu penyangga dari zona inti yang di Sumbu Filosofi itu kan juga sudah ditata dengan baik melalui Danais ya. Dan juga sarana prasarana lain seperti yang di Taman Budaya ini juga melalui Danais. Ya, kami berharap bahwa koneksitas yang kemudian mampu menjadi penghubung di antara kawasan cagar budaya disesuaikan. Artinya bahwa moda transportasi juga harus disesuaikan, karena tidak mungkin moda transportasi yang mengkoneksikan kawasan cagar budaya ini untuk bisa diakses oleh masyarakat dengan moda transportasi besar begitu. Nah, ini tentu saja harus ada keunikan untuk kemudian kita berharap ke depan ada transportasi yang kemudian mampu mengkoneksikan kawasan cagar budaya ini yang diakses dengan nyaman dan mudah, disesuaikan dengan kawasan sebagai kawasan cagar budaya oleh masyarakat, seperti itu.